Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu, masih dengan secara online. Dan ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lufi Eko Yunanto. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dengan PKJ nomor 55 ayat 1 sampai dengan 4. Hai puji namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dan katakanlah dalam jiwa kita. Demikian. Sungguh pertolonganku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memelihara umat-Mu sekarang dan selama-lamanya. Damai sejahtera Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus besertalah atas saudara sekalian. Amin. Juga Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam hari-hari yang boleh kami lalui ini, kami merasakan betapa Tuhan tetap bersama dengan kami. Banyak sudah penyertaan Tuhan yang kami rasakan dan menguatkan hidup kami. Perjalanan kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan kehidupan ini boleh kami rasakan dan sungguh-sungguh ada sukacita ketika kami boleh berbakti bersama-sama keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas semua kesempatan yang boleh kami rasakan dan kehidupan yang tetap kami rasakan bersama keluarga kami tercinta. Hari ini kami bersama-sama mengawali kehidupan iman kami dalam sebuah persekutuan bersama-sama dengan seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan, Pasamuan, Tropodo. Terima kasih atas kebersamaan yang boleh terjalin selama ini.
Meskipun kami harus melakukan ibadah secara daring, tetapi kami boleh dikuatkan bersama-sama. Karena gereja yang sejati adalah gereja keluarga. Terima kasih Bapa ketika kami boleh membawa keluarga kami di dalam ruang keluarga ini, dalam ruang ibadah di tempat kami masing-masing. Ampunilah kami ya Bapa apabila di dalam kehidupan kami belum bisa bersyukur penuh dan menuntut kepada Tuhan pada apa yang sebetulnya sudah kami terima, tetapi kurang bisa kami syukuri setiap hari. Dan ajarlah kepada kami menghitung hari-hari sedemikian rupa, sehingga kami boleh beroleh hati yang bijaksana, betapa waktu terlebih adalah milik Tuhan, yang Tuhan titipkan kepada kami untuk kami gunakan sebaik-baiknya. Izinkanlah kami untuk menggunakan waktu itu sekali lagi ya Tuhan, dengan hal yang baik yang bisa kami lakukan. Dan ampunilah kami ketika kami tidak bisa menggunakan dengan sebaik mungkin, seberarti mungkin di dalam hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita nyanyikan pujian PKJ nomor 46, bait pertama dan bait yang ketiga. Dari kungkungan duka kelam. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam bandar tenang, ku datang padamu. Dari keputusasaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, serta adik-adikku sekalian, sekarang kita bersama-sama akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dilayankan pembacaan dan doa oleh majelis jemaat. Dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa.
Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami segenap jemaat-Mu akan menerima dan mengumuli firman-Mu. Kiranya berkat dan hikmat-Mu menaungi tiap-tiap kami, sehingga kami semua Engkau mampukan untuk memahami dan menanamkan dalam hati pikiran kami, sehingga dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama membaca dan mengumuli firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 19. Kejadian 28 ayat 10 sampai 19. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi agar kita terus dapat dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Ibu dan Bapak serta saudaraku sekalian, yang menjadi nats renungan adalah Kejadian pasal 28, sebuah peristiwa ketika Yakub bangun ayat 16 dan 17. Saya baca untuk panjenengan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pengalaman yang lebih menyenangkan dari seorang anak dan orang tua ketika dia bersama-sama menjalani sebuah proses yang mungkin menurut panjenengan sederhana. Dan itu hampir dialami oleh, saya tidak mengatakan semua, tetapi hampir semua orang tua akan merasa bangga dan ingat ketika dia pertama kali mengajarkan anaknya untuk bersepeda ontel yang rodanya sudah dicopot yang 2 itu. Biasanya rodanya ada 4, ada tambahan roda 2, dan kemudian dia bisa mengimbangi dan bisa naik sepeda roda 2.
Saya mengalami itu 3 kali. Karena anak saya ada 3. Yang pertama, itu bisa persis 4 tahun dia bisa melakukan. Susah payah ketika di Yogyakarta. Jatuh 18 kali. Tetapi saya ajak untuk tetap bersemangat, bagus gitu. Gak usah takut dan dia bisa melanjutkan. Anak yang kedua 5 tahun ternyata baru bisa, tetapi kami tidak pernah meremehkan atau menghina. Walaupun sebetulnya dia bisa, tapi kok 5 tahun? Ya, kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan anak sebelumnya. Tetapi ketika dia begitu bisa, ya kami syuting juga ya dengan handphone sederhana. Langsung bisa ngebut. Ya. Dan yang terakhir si Dewa ini, umur 6 tahun lebih, 4 bulan baru bisa kemarin. Dan itu dia sangat bersemangat walaupun sebetulnya saya juga agak takut dan ragu-ragu begitu. Tetapi akhirnya dia bisa dan dia tidak sadar kalau saya lepas-lepaskan dan akhirnya bisa. Dan kebahagiaan seorang bapak biasanya bersama anak laki-lakinya. Ini para orang tua yang punya anak laki-laki siap-siap nanti. Pasti bahagia ketika dia jalan bersama dan saya memutari, kalau Dewa mengatakan itu ya alun-alun ya, di Kebo Permeh itu ada alun-alun kecil, bukan alun-alun sebenarnya bundaran ya. Kami bersama berdua, waduh bapak sama anak cowoknya, bersama-sama naik sepeda, itu bangganya bukan main. Bagi saya orang tua juga bangga, tapi bagi anak merasa dia didampingi, merasa dia ditemani, tiap hari ngajak sepedaan itu. Ya sudah, tapi itu pengalaman dari seorang anak. Itu juga akan dibawa sampai dewasa. Sayangnya ketika saya kecil, saya belajar sendiri. Tetapi ketika ban dicopot 1, dan bapak saya mendorong kamu bisa, itu bangganya bukan main. Jadi rasanya kita seperti difasilitasi. Nah, tentu tidak hanya soal naik sepeda saya kira. Sekarang pelajaran-pelajaran yang dilakukan secara online itu juga melibatkan orang tua. Sehingga orang tua juga perlu mempersiapkan dan sekarang agak susah karena tidak semua orang tua juga punya waktu untuk anak-anak yang akan setiap hari mulai besok. Mulai Juli ini kita akan memulai dengan sesuatu yang baru. Tetapi pengalaman bersama orang tua pasti akan memberikan kesan yang baik. Kita merasa didampingi, disertai, dan yakin bahwa orang tua itu melindungi kita. Ya pengalaman itulah yang dialami oleh seorang tokoh besar dalam Alkitab yaitu Bapak Yakub. Yakub ini adalah anak dari Abraham dengan Ibu Ribkah. Tetapi menariknya dalam peristiwa yang sudah kita pirsani, sebetulnya Yakub ini kan melarikan diri karena dia telah merebut berkat dari Abraham atau bapaknya. Kemudian dalam perjalanannya dia sampai kepada sebuah tempat yang pada akhirnya di dalam perikop kita ini ditunjukkan bahwa tempat itulah yang akan dinamainya Betel atau Yerusalem pada akhirnya. Diyakini begitu. Kita meyakini tempat itulah ketika dia tidur dan bermimpi ada penguatan dari Tuhan. Kemudian dia percaya bahwa penguatan dari Tuhan dalam mimpi itu begitu menguatkan dia dan melegakan dia karena dia sudah lari takut dari Esau. Karena berkatnya dicuri lah dalam tanda kutip. Kita pasti tahu cerita bagaimana ibunya memasangkan bulu domba supaya baunya sama seperti kakaknya Esau. Dan akhirnya berkat
dari Abraham itu diberikan anak cucunya kemana-mana banyak sekali dan kamu tidak akan bisa dilawan oleh siapapun dan seterusnya. Nah berkat itu kita bisa mirsani dalam perikop kita Bapak Ibu, sesungguhnya aku akan menyertai yang di ayat 15 itu. Kemanapun kau pergi, aku akan membawa engkau kembali, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau dan semua keturunanmu di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Jumlahnya seperti debu banyaknya dan akan mengembang dari timur ke barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua akan mendapatkan berkat. Pengalaman melalui keresahan sebetulnya yang dijawab oleh Tuhan, dia takut mau kembali ke tanah airnya, dijawab melalui mimpi. Dan ungkapannya setelah bangun, dia yakin bahwa benar Tuhan bersamaku dan aku tidak menyadarinya. Ayat 16. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak menyadari. Dan dalam peristiwa itu ditunjukkan ada tangga Yakub yang sangat luar biasa di mana ada malaikat naik dan turun. Ya, di ayat sebelumnya ya kalau panjenengan mirsani atau melihat, luar biasa dia bermimpi ada sebuah tangga di ayat 12 yang ujungnya sampai ke langit. Ada malaikat naik turun. Mimpi apa ini? Tetapi pada akhirnya dia merasakan bahwa betul Tuhan, Engkau bersamaku. Nah keyakinan bahwa Tuhan yang tetap bersama dengan Bapak Yakub ini membuat dia berjanji. Kalau kita mirsani di ayat-ayat selanjutnya, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Yakub ini berjanji kalau semuanya itu terjadi dan aku boleh pulang kembali ke tanah air. Nah, janjinya adalah aku akan memberikan persembahan 1/10, yaitu di ayat selanjutnya. Tetapi memang kita tidak membaca itu. Tapi kalau kita melanjutkan bisa mirsani bahwa ada janji yang diyakini dan komitmen bahwa Tuhan akan selalu menjadi pembimbingnya, bukan yang lain. Nah, janji dan komitmen ini menjadi kekuatan bagi orang Israel sampai sekarang bahwa dialah satu-satunya Tuhan, Yehova atau Yehuwah kalau bahasa Jawa. Ya Tuhan yang Maha Esa itu. Keyakinan itulah yang menjadikan agama Yahudi pada waktu itu menjadi satu-satunya atau paling tidak yang pertama lah meyakini monoteisme. Tidak ada Tuhan ya selain Yehova itu. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, hari ini adalah pembukaan Pekan Wanita di Gereja Kristen Jawi Wetan. Kita merasa bahwa kehadiran seorang ibu dalam keluarga pasti memberikan nilai yang luar biasa. Seperti kehadiran Tuhan dalam kehidupan Yakub yang menguatkan dia, yang membuat dia berjanji. Mungkin orang mengatakan bahwa kaum wanita dalam hal ini ibu, mungkin dia tidak bekerja karena biasanya sang suami yang bekerja. Tapi siapa bilang yang namanya ibu rumah tangga itu tidak bekerja? Ini tidak mengatakan bahwa ibu rumah tangga yang bekerja itu tidak termasuk di sini, enggak, bukan masalah itu. Bagi yang tidak bekerja, hemat saya tidak perlu minder. Kalau misalnya situasinya dibalik, maka yang terjadi
biasanya para laki-laki tidak sanggup. Karena pekerjaan di dalam rumah itu tidak ada habisnya. Lalu siapa yang harus mengerjakan? Biasanya ya itu pekerjaan perempuan. Tidak ada pekerjaan perempuan itu. Bagi saya, ya siapa yang sempat yang melakukan di rumah ya mari dikerjakan. Jadi tidak ada pembedaan pekerjaan itu. Bayangkanlah kalau seorang ibu tidak ada di rumah. Siapa yang akan mengurus anak-anak misalnya. Saya tidak bisa membayangkan misalnya pekerjaan itu harus dilakukan oleh seorang perempuan saja di rumah itu. Pekerjaan yang ada di rumah itu tidak ada habisnya. Pengalaman saya ditinggal istri saya ke Ngawi beberapa saat yang lalu, ternyata susah di rumah itu. Sendirian. Semua harus dipersiapkan sendiri. Belum lagi kalau misalnya ditinggal bersama anak. Ya, waktu di Banyuwangi dulu pernah mencari makan untuk anak yang pertama itu, waduh susahnya bukan main, harus beli, gak bisa masak. Atau masak pun gak enak, gak kayak mama dan sebagainya, itu malah repot. Ya. Mungkin perempuan malah bisa ditinggalkan oleh suaminya berhari-hari, berbulan-bulan. Tetapi kalau suami ditinggalkan bersama anak-anak sementara ibunya pergi, mungkin ya mikir. Lihat saja yang kasus-kasus yang terjadi yang dibawa ke Hong Kong misalnya. Para tenaga kerja kita yang ke sana, kasihan yang ada di rumah itu. Berat ternyata. Belum lagi ibu rumah tangga yang juga bekerja, dia harus mempersiapkan dari rumah. Dulu sebelum dia bekerja, berat. Jadi wanita mengambil peranan yang sangat penting hemat saya. Dia hadir tidak hanya sebagai seorang istri, tapi juga sebagai pembawa sukacita dan bahagia dalam keluarga. Kehadiran perempuan atau seorang ibu di dalam keluarga memberikan suasana yang indah. Dan itulah kesaksian kita. Tidak hanya ibu-ibu, jadi kalau pekan wanita tidak berarti wanitanya saja yang harus bersaksi. Tapi bagaimana seluruh keluarga, anggota keluarga juga derek, saling menguatkan sehingga kehadiran kita bersama di dalam keluarga itu membawa kekuatan bagi keluarga itu. Selain membawa didikan bagi anak-anak, tapi juga membawa bimbingan juga dari iman mereka. Saya tidak tahu para bapak-bapak apakah pernah mengajarkan bagaimana anak berdoa. Hampir pasti saya tidak pernah mengajarkan, saya harus jujur. Tetapi yang mengajarkan adalah ibunya anak-anak. Dan anak-anak berdoanya jadi sederhana. Walaupun istri saya tidak punya pengetahuan teologi, tetapi penghayatan kepada Tuhan itu bisa disampaikan kepada anak dengan jauh lebih baik. Ya tentu selain dengan guru-guru sekolah minggu. Tapi berapa bapak yang mengajarkan atau bersama belajar, berdoa bersama anak. Ya mestinya ya semua, tetapi biasanya anak diajarkan oleh ibunya. Dalam Pekan Wanita SGKJW ini banyak tantangan Bapak Ibu. Bagaimana merasakan penyertaan Tuhan seperti Yakub, punya keyakinan dan komitmen pada akhirnya. Bahwa Tuhan itu bersama kita itu. Ya kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini tentunya membawa kita ini semakin yakin bahwa keluarga kita ini disertai oleh Tuhan melalui keluarga terutama, karena ini pekan anak, peranan seorang ibu. Tanpa ibu, kita bukan siapa-siapa. Mungkin 2 tahun pertama kita sangat tergantung dengan ibu. Mulai dari bayi, disusui, kemudian dikasih makan, sampai umur 2 tahun kita nyaman-nyaman aja. Tapi seorang ibu pasti luar biasa. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Makanya ada istilah sorga di telapak kaki ibu itu kan, justru karena kita menghargai peranan yang luar biasa. Meskipun mungkin kita terlihat sederhana. Mari kita buat kegiatan di dalam hidup kita, dalam perjalanan iman kita dalam keluarga. Seperti Yakub yang sangat yakin akhirnya, meskipun sebetulnya juga takut bagaimana nanti
tetapi Tuhan memberikan penglihatan. Malaikat yang naik dan turun sebetulnya adalah gambaran peristiwa hidup yang naik juga turun. Kita kadang mengalami masa yang susah, tetapi juga masa yang sukacita, masa kekuatan, tapi juga masa-masa pencobaan. Mari kita buat di dalam keluarga kita masing-masing, merasakan kehadiran Tuhan melalui hadirnya kita. Tidak hanya para ibu saya kira. Mari semua keluarga membawa kehadiran dirinya menjadi kebahagiaan dalam keluarga. Sehingga kita menjadi semakin yakin bahwa keluarga kita betul diberkati dan akhirnya menjadi berkat, berbagi berkat dalam sukacita besar. Yakinlah seperti bagaimana Bapak Yakub meyakini dia bersama Tuhan meskipun dia tidak menyadari dan akhirnya menyadari. Yakinkan juga bahwa keluarga kita ini diberkati Tuhan. Dan kita sadari, kita syukuri, dan karenanya hari ini adalah hari yang dahsyat. Karena Tuhan memberkati kita dengan berkat Abraham pula yang seperti diparingke kepada Yakub, tetapi juga diberikan kepada kita. Selamat membawa berkat itu dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, tetapi juga pada dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Menikmati kasih
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, boleh bersama-sama dalam keluarga kami masing-masing. Dan biarlah setiap kami boleh berperan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Dan membawa pada sebuah komitmen besar seperti halnya Bapak Yakub, yang meyakini betapa Tuhan melindungi sampai ketakutannya sirna. Biarlah kami juga terwadahi ketakutan, keresahan kami ketika kami meyakini bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami meskipun sering kami tidak mengakui bahkan menyadari. Tetapi kami yakin bahwa kehadiran-Mu membawa kekuatan bagi kami melalui keluarga kami masing-masing. Biarlah di dalam pekan wanita yang boleh kami jalani ini, membuat para wanita, para ibu, boleh bersama-sama memberikan kekuatan untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah sekalipun kami sederhana, tetapi kami bisa membuat sesuatu yang berarti dan membuat keluarga tercinta boleh bersukacita. Kami boleh membagikan talenta, memberikan sukacita melalui hobi. Di masa pandemi ini, kami boleh membuat masakan, kue, atau apapun yang boleh membuat suasana keluarga menjadi berbahagia. Kehadiran keluarga yang boleh bersama-sama di dalam masa-masa pandemi ini, bolehlah kiranya menguatkan kebersamaan kami. Karena keluarga adalah bagian dari rencana Tuhan. Bagi kami keluarga adalah sorga di dunia ini. Sorga yang nyata yang Tuhan titipkan melalui orang-orang yang di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, ampunilah kami apabila kami belum bisa melihat sebuah keluarga sebagai karunia Tuhan terbesar yang boleh Tuhan titipkan kepada kami. Hari ini kami juga berdoa bagi keluarga besar kami di Tropodo yang berulang tahun. Pada tanggal 19 Juli, Bapak Agung Nugroho, Ibu Nugriska Tiara Kasih Nathanael. Tanggal 23 Juli, Ibu Sukatiningsih. Tanggal 24 Juli, Bapak Yopi Andi Wijunta, anak Daniel Surya Adi Kusuma, serta pada tanggal 25 Juli, Bapak Lastin Juli Prihantan dan Bapak Zevanya Elyafir. Tuhan memberkati perjalanan kehidupan mereka. Biarlah sukacita yang terjadi dalam keluarganya di saat hari bahagia ini boleh semakin menguatkan kedekatan dengan Tuhan dan boleh membawa sukacita lahir dan batin bagi lingkungan sekitarnya. Kami juga berdoa bagi perjalanan gereja Tuhan di mana-mana tempat dan keadaan yang boleh memikirkan bagaimana nanti akhirnya perjalanan gereja kami berikutnya di masa-masa yang baru. Tuhan memberkati semua perangkat gerejawi yang boleh bersungguh-sungguh tetap melayani sampai pada hari ini. Tuhan memberkati juga pemerintah kami
yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan pandemi ini. Biarlah kami juga turut membantu di dalam perjalanan penyelesaian pandemi ini dari hari ke hari dengan kepatuhan kepada anjuran pemerintah untuk boleh menggunakan masker di setiap aktivitas kami, untuk boleh berhati-hati bila perlu saja kami pergi untuk sesuatu yang sangat penting dan menghindari kerumunan orang banyak dan tetap menjaga jarak serta rajin mencuci tangan bahkan seluruh tubuh kami ketika kami usai melakukan aktivitas di luar. Tuhan memberkati para aparat kesehatan, juga semua yang boleh terlibat di dalam perjalanan mengantisipasi badai pandemi yang sedang kami alami ini. Para pemimpin bangsa kami, pemimpin di Provinsi Jawa Timur, juga di Surabaya serta Sidoarjo, dan di mana-mana tempat yang bersungguh-sungguh untuk mengatasi keberlanjutan COVID yang sangat berbahaya ini. Kami percaya bahwa kami disertai Tuhan, dan izinkanlah kami untuk mengandalkan Tuhan yang memakai segala cara dalam hidup dan kebersamaan kami ini menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pula bagi anak-anak kami yang sudah memulai perjalanan sekolahnya dengan dunia yang baru, dengan cara yang baru. Demikian juga dengan para orang tua yang telah mempersiapkan mereka. Tuhan memberkati semuanya sehingga masa-masa seperti ini boleh menjadi masa yang baik bagi pembelajaran kami sebagai anak juga sebagai orang tua. Berkati perjalanan gereja kami juga ya Bapa, sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia yang boleh tetap menjadi saksi dan berkarya di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, ampuni akan segala kelemahan dan dosa-dosa kami selama dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus sajalah kami berdoa seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Kristus Yesus, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya kita akan dasari persembahan kita pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pujian yang akan kita pujikan pada pagi hari ini
sambil mengumpulkan persembahan, yaitu terambil dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Lufi, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Kesempatan ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, dengan tetap berdiri, kita akan masuk di dalam pengutusan. Kini unduhlah dalam damai sejahtera Tuhan, tetaplah percaya dan yakin bahwa Tuhan bersamamu senantiasa, menguatkanmu dalam kehidupan. Tetaplah berdoa, tetaplah mengandalkan Tuhan, dan tetaplah menjadi saksinya untuk selamanya. Percayalah bahwa janji Abraham itu juga berlaku atas kita. Kita akhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama bernyanyi PKJ 165, bait pertama dan kedua. Janji yang manis, tak kau lupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku
Saudaraku, bersiaplah untuk menerima berkat Tuhan. Persiapkanlah hatimu, terimalah. Kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa sumber segala rahmat, Tuhan Yesus yang penuh kasih setia, dan kuat kuasa Roh Kudus, berkaryalah senantiasa atas saudara sekalian, menguatkan dan menghadirkan sukacita di dalam keluargamu masing-masing, mulai hari ini, sungguh dan selalu, sampai kesudahan segala peristiwa, hari ini untuk selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita pulang ke sorga kelak. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita.